Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas masalah tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Materi kita di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, kita perhatikan dulu gambar yang berada di depan kita, yaitu gambar tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam permainan sepak bola. Di sini perlu kita ingat kembali bahwa dalam setiap permainan sepak bola pasti ada aturan yang mengatur permainan. Makanya hampir dalam setiap kegiatan manusia itu pasti ada aturan yang membatasi. Oke, baik, kita lihat dulu pertama sekali ke pengertian norma. Di sini dalam pengertian norma ada tata aturan, yaitu pertama ada kaidah dalam bahasa Arab, kemudian norma dalam bahasa Latin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, adanya aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi kesimpulannya adalah, norma itu adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Baik, kemudian kita perhatikan ada macam-macam norma. Yang pertama, ada norma agama. Kedua, ada norma kesusilaan. Ketiga, ada norma kesopanan. Keempat, adanya norma hukum. Kita lihat yang pertama, apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Bisa kita perhatikan contohnya, itu larangan mencuri dan larangan untuk berbohong. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh dari norma kesusilaan ini menghormati orang tua, larangannya adalah mencuri. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Pelanggarannya akan dicela oleh sesama. Contohnya, larangan makan sambil bicara. Keempat, ada norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Kita perhatikan pelanggarannya akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh, dilarang mengganggu ketertiban umum. Jadi kesimpulan dari materi kita di sini adalah, kita perhatikan, yang pertama ada norma agama yang sumbernya berasal dari Tuhan, yang bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sanksinya adalah dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani,
yang bertujuan keharmonisan hubungan manusia, yang sanksinya adalah penyesalan. Yang ketiga, ada norma kesopanan yang bersumber dari tingkah laku manusia, yang bertujuan menciptakan kebaikan dalam masyarakat, yang sanksinya adalah dikucilkan. Yang keempat, ada norma hukum yang bersumber dari undang-undang, yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang sanksinya adalah penjara, hukuman mati, atau denda. Jadi cukup sekian materi kita pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.